Terbaginya Kesultanan Cirebon. Pembagian terhadap Kesultanan Cirebon secara resmi terjadi pada tahun 1679 saat Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya dinobatkan menjadi Sultan di Keraton Pakungwati, Kesultanan Cirebon. Sebelum kedua pangeran kembali ke Cirebon setelah diselamatkan oleh Tronojoyo dari Mataram dengan bantuan persenjataan dari Kesultanan Banten pada tahun 1677. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi Kesultanan Cirebon menjadi 2 kesultanan dan 1 peguron. Dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga Kesultanan Cirebon karena adanya perbedaan pendapat di kalangan keluarga besar. Mengenai penerus Kesultanan Cirebon, pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya, Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta, untuk menjadi penguasa. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Maka Sultan Ageng Tirtayasa menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama. Setelah mereka tiba di Kesultanan Banten dari Mataram, yaitu pada tahun 1677, 2 orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing. Walaupun belum bersifat mengikat atau tetap yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya sementara 1 orang yaitu Pangeran Wangsakerta. Menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan keraton. Hal tersebut merupakan babak baru bagi Kesultanan Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi 3. Masing-masing berkurunkan para penguasa berikutnya. Berikut gelar ketiganya setelah resmi dinobatkan. Sultan Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin, tahun 1679 sampai tahun 1697. Sultan Kanoman. Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, tahun 1679 sampai tahun 1723. Panembahan Cirebon. Pangeran Wangsakerta dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati, tahun 1679 sampai tahun 1713. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi 2 putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, karena keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di Banten. Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi sultan melainkan hanya Panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri. Akan tetapi berdiri sebagai kaprabon, paguron, yaitu tempat belajar para intelektual keraton.
Penobatan ketiga putra Sultan Cirebon, Abdul Karim sebagai penguasa wilayah dan penguasa peguron pada tahun 1677 di Banten. Oleh Sultan Abdul Fattah dan dilanjutkan dengan deklarasi ketiganya di Keraton Pakungwati. Pada 1679 ternyata masih menyisakan ketidakpuasan. Pangeran Martawijaya yang sudah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin dan berkuasa di Kesultanan Kasepuhan, masih beranggapan bahwa dia adalah pewaris tahta yang sah karena dia adalah putra tertua dari Sultan Cirebon, Abdul Karim yang meninggal ketika dalam penawanan Mataram. Konflik internal keturunan Sultan Abdul Karim diperkirakan bermula ketika Sultan Abdul Fattah dari Banten hanya memediasi ketiganya dengan cara menobatkan mereka bertiga sebagai penguasa wilayah dan penguasa peguron, namun tidak membagi wilayah kekuasaan kepada masing-masingnya secara tetap dan mengikat. Pangeran Martawijaya yang telah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Syamsuddin kemudian menyampaikan keinginannya kepada utusan VOC yang bernama Jacob van Dyk agar VOC Belanda mau membantunya mendapatkan tahta Kesultanan Cirebon. Hal ini kemudian mendapatkan penentangan oleh Pangeran Kartawijaya yang telah dinobatkan Anom Badridin dan Pangeran Wangsakerta yang telah dinobatkan menjadi Panembahan Nasiruddin. Pangeran Kartawijaya, Sultan Anom Badruddin, berpendapat bahwa mereka telah sama-sama dinobatkan sebagai penguasa wilayah di Cirebon. Menyikapi hal ini kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada Kesultanan Banten, sementara Pangeran Wangsakerta, Panembahan Nasiruddin, menuntut agar dirinya juga dapat berkuasa di Cirebon. Karena selama terjadi kekosongan akibat ayah dan saudaranya ditawan oleh Mataram Dialah yang menjadi wali dan menjalankan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.